there is an understanding between our members, and it's time for stability. I think we have to look on the long term and what we can develop. Diam di tengah skandal? Sorotan tajam dunia internasional ke sikap Presiden AFC atas kekacauan FA Malaysia. Di tengah badai yang tak kunjung reda di sepak bola Malaysia, satu sosok justru menjadi pusat perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Presiden AFC, pemegang kendali tertinggi sepak bola Asia, kini disorot bukan karena keputusan, melainkan karena keheningan. Dalam lanskap sepak bola modern yang menuntut transparansi dan kepemimpinan terbuka, diam justru berubah menjadi pesan yang paling keras. Media internasional mulai mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa ketika polemik FA Malaysia bergulir dari isu tata kelola, konflik internal, hingga kontroversi administratif, tidak ada satupun pernyataan tegas dari pucuk kepemimpinan AFC? Apakah ini strategi, kehati-hatian, atau justru sinyal lemahnya kendali? Dalam narasi media global versi paling tajam, keheningan ini dibaca sebagai simbol krisis kepemimpinan. Bukan karena AFC terbukti bersalah, melainkan karena publik sepak bola Asia sudah terlalu lama menyaksikan pola yang sama. Ketika federasi kuat dilanda masalah, reaksi seringkali lambat, normatif, dan penuh bahasa aman. Tidak ada keberanian untuk memotong simpul konflik sebelum membusuk. Beberapa analis internasional menyebut situasi ini sebagai uji kepemimpinan paling sunyi dalam sejarah AFC modern. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan keras, tidak ada sinyal reformasi terbuka. Yang ada hanya ruang kosong yang diisi spekulasi, rumor, dan persepsi publik yang semakin liar. Dalam versi ekstrim pemberitaan global, sikap diam Presiden AFC ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran struktural. Bukan pembiaran terhadap satu federasi saja, melainkan terhadap budaya lama sepak bola Asia yang lebih suka menyapu masalah ke bawah karpet. Budaya yang menghindari konflik terbuka, tetapi diam-diam membiarkan fondasi organisasi retak. Media Eropa bahkan mulai membandingkan situasi ini dengan skandal tata kelola di konfederasi lain pada masa lalu. Polanya mirip. Ketika pucuk pimpinan terlalu lama menjaga jarak, kekacauan justru berkembang liar di tingkat bawah. FA Malaysia dalam narasi ini bukan pusat cerita, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan wajah kepemimpinan regional yang sedang diuji. Di ruang redaksi internasional, muncul pertanyaan paling tajam. Apakah AFC benar-benar independen dari tekanan politik kawasan? Apakah Presiden AFC memiliki ruang manuver untuk bertindak? Atau justru terjebak dalam kompromi kekuasaan yang membuat setiap langkah terasa berisiko? Narasi gelap ini semakin dalam ketika publik Asia Tenggara mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya pada FA Malaysia, tetapi pada sistem yang menaunginya. Ketika tidak ada suara dari atas, maka suara dari bawah berubah menjadi kemarahan, teori liar, dan ketidakpercayaan total. Dalam skenario opini paling ekstrim, diamnya Presiden AFC digambarkan sebagai titik awal delegitimasi moral. Bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi karena kegagalan mengambil posisi. Di era sepak bola modern, netralitas absolut seringkali dipersepsikan sebagai keberpihakan terselubung. Tekanan ini tidak datang dari satu negara saja. Komentator Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa mulai menyatukan nada. Mereka tidak menuntut hukuman, tetapi kejelasan. Mereka tidak meminta intervensi buta, tetapi kepemimpinan yang terlihat, terdengar, dan terasa. Jika keheningan ini berlanjut, maka menurut versi narasi paling keras, AFC berisiko kehilangan otoritas moral di mata publiknya sendiri. Bukan karena satu skandal, tetapi karena kegagalan menjelaskan arah. Dan dalam sepak bola, ketika arah kabur, kekuasaan perlahan menguap. Diam di tengah skandal? Sorotan tajam dunia internasional ke sikap Presiden AFC atas kekacauan FA Malaysia. Di tengah badai yang tak kunjung reda di sepak bola Malaysia, satu sosok justru menjadi pusat perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Presiden AFC, pemegang kendali tertinggi sepak bola Asia, kini disorot bukan karena keputusan, melainkan karena keheningan. Dalam lanskap sepak bola modern yang menuntut transparansi dan kepemimpinan terbuka, diam justru berubah menjadi pesan yang paling keras. Media internasional mulai mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa ketika polemik FA Malaysia bergulir dari isu tata kelola, konflik internal, hingga kontroversi administratif, tidak ada satupun pernyataan tegas dari pucuk kepemimpinan AFC? Apakah ini strategi, kehati-hatian, atau justru sinyal lemahnya kendali?
Dalam narasi media global versi paling tajam, keheningan ini dibaca sebagai simbol krisis kepemimpinan. Bukan karena AFC terbukti bersalah, melainkan karena publik sepak bola Asia sudah terlalu lama menyaksikan pola yang sama. Ketika federasi kuat dilanda masalah, reaksi seringkali lambat, normatif, dan penuh bahasa aman. Tidak ada keberanian untuk memotong simpul konflik sebelum membusuk. Beberapa analis internasional menyebut situasi ini sebagai uji kepemimpinan paling sunyi dalam sejarah AFC modern. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan keras, tidak ada sinyal reformasi terbuka. Yang ada hanya ruang kosong yang diisi spekulasi, rumor, dan persepsi publik yang semakin liar. Dalam versi ekstrim pemberitaan global, sikap diam Presiden AFC ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran struktural. Bukan pembiaran terhadap satu federasi saja, melainkan terhadap budaya lama sepak bola Asia yang lebih suka menyapu masalah ke bawah karpet. Budaya yang menghindari konflik terbuka, tetapi diam-diam membiarkan fondasi organisasi retak. Media Eropa bahkan mulai membandingkan situasi ini dengan skandal tata kelola di konfederasi lain pada masa lalu. Polanya mirip. Ketika pucuk pimpinan terlalu lama menjaga jarak, kekacauan justru berkembang liar di tingkat bawah. FA Malaysia dalam narasi ini bukan pusat cerita, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan wajah kepemimpinan regional yang sedang diuji. Di ruang redaksi internasional, muncul pertanyaan paling tajam. Apakah AFC benar-benar independen dari tekanan politik kawasan? Apakah Presiden AFC memiliki ruang manuver untuk bertindak? Atau justru terjebak dalam kompromi kekuasaan yang membuat setiap langkah terasa berisiko? Narasi gelap ini semakin dalam ketika publik Asia Tenggara mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya pada FA Malaysia, tetapi pada sistem yang menaunginya. Ketika tidak ada suara dari atas, maka suara dari bawah berubah menjadi kemarahan, teori liar, dan ketidakpercayaan total. Dalam skenario opini paling ekstrim, diamnya Presiden AFC digambarkan sebagai titik awal delegitimasi moral. Bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi karena kegagalan mengambil posisi. Di era sepak bola modern, netralitas absolut seringkali dipersepsikan sebagai keberpihakan terselubung. Tekanan ini tidak datang dari satu negara saja. Komentator Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa mulai menyatukan nada. Mereka tidak menuntut hukuman, tetapi kejelasan. Mereka tidak meminta intervensi buta, tetapi kepemimpinan yang terlihat, terdengar, dan terasa. Jika keheningan ini berlanjut, maka menurut versi narasi paling keras, AFC berisiko kehilangan otoritas moral di mata publiknya sendiri. Bukan karena satu skandal, tetapi karena kegagalan menjelaskan arah. Dan dalam sepak bola, ketika arah kabur, kekuasaan perlahan menguap. Fake love, I want the real stuff.